Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia-Nya sehingga kita dapat menyelesaikan makalah ini dengan tema, definisi, objek, dan fungsi filsafat dengan sebaik mungkin. Selawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita, uswah kita, suri tauladan kita, yakni baginda Muhammad SAW, yang mana yang telah membela Islam mati-matian dari zaman kejahilan, yakni dari zaman kebodohan menuju zaman yang terang benderang dengan adanya agama Islam. Makalah ini telah kami selesaikan dengan semaksimal mungkin berkat kerjasama dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, kami menyampaikan banyak terima kasih kepada segenap pihak yang telah berkontribusi secara maksimal dalam penyelesaian makalah ini. Di luar itu, kami sebagai manusia biasa juga menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan makalah ini, baik dari segi tata bahasa, susunan kalimat maupun isi. Oleh sebab itu, kami selaku penyusun makalah dengan kerendahan hati menerima segala saran dan kritik yang membangun dari para pembaca. Latar belakang filsafat kerap dijuluki sebagai induk segala ilmu, karena berasal dari dorongan manusia untuk memahami hakikat kebenaran, pengetahuan, dan kehidupan. Pemahaman tentang filsafat sendiri beragam. Ada yang memaknai sebagai kecintaan kepada kebijaksanaan. Ada pula yang menekankan filsafat sebagai kegiatan berpikir kritis, logis, dan menyeluruh mengenai berbagai persoalan. Cakupan kajian filsafat sangat luas, mencakup aspek nyata seperti manusia dan alam, hingga hal-hal yang bersifat abstrak seperti nilai, etika, dan keberadaan itu sendiri. Dengan ruang lingkup tersebut, filsafat mendorong manusia untuk merefleksikan kembali keyakinan, pengetahuan, maupun pengalaman hidup yang dimilikinya. Tujuan filsafat tidak hanya memperkaya pengetahuan, melainkan juga menanamkan pola pikir yang jernih, rasional, kritis, serta penuh kebijaksanaan. Melalui filsafat, manusia diajak untuk tidak sekedar menerima sesuatu apa adanya, melainkan mencari dasar yang lebih mendalam agar mampu memahami diri, lingkungan, dan posisi dalam kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abdul Aziz Mubarok dari kelompok 1. Saya ingin menjelaskan mengenai definisi dari filsafat, yang mana membahas secara etimologi dan terminologi. Jadi secara etimologi, filsafat itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu filosofia, yang dimana cinta kebijaksanaan. Filosofia itu terbagi dua unsur kata, yaitu philo yang berarti cinta dan sophia yang berarti kebijaksanaan. Jadi secara etimologi, filsafat itu berarti cinta akan kebijaksanaan atau dorongan mendalam manusia untuk mencari kebenaran dan pengetahuan secara mendasar. Sedangkan secara terminologi, itu filsafat dapat diartikan sebagai usaha untuk berpikir kritis, rasional, dan mendasar, serta sistematis untuk memahami hakikat segala sesuatu, baik itu hakikat manusia, alam, pengetahuan, moralitas, hingga keberadaan itu sendiri. Dengan kata lain, filsafat bukan hanya sekadar kumpulan teori, tetapi juga cara berpikir, yaitu berpikir sampai pada akar persoalan dan tidak puas dengan jawaban-jawaban dangkal. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Thorik dari kelompok 1 akan menjelaskan. Yang pertama adalah tujuan filsafat, yang kedua adalah
fungsi filsafat, yang ketiga adalah objek penelitian dalam filsafat. Jadi yang pertama adalah tujuan filsafat. Filsafat itu memiliki 3 tujuan. Yang akan saya bahas di sini adalah 3 tujuan. Yang pertama adalah memperkaya pengetahuan. Jadi tujuan filsafat itu adalah menghasilkan pemahaman yang mendalam. Jadi itu yang pertama. Yang pertama adalah memperkaya pengetahuan. Yang kedua, menanamkan pola pikir yang jernih dan rasional. Jadi tujuan filsafat itu adalah membangun pola pikir yang kritis dan reflektif. Nah, jadi yang ketiga mengajak pencari kebenaran. Jadi tujuan filsafat itu tidak hanya menerima, tapi mencari dasar yang lebih mendalam pada sebuah fenomena. Jadi dapat disimpulkan, yang filsafat adalah mencari kebenaran yang hakiki, kemudian memberi arah bagi ilmu, serta menuntun manusia pada sikap hidup yang lebih bijak dan lebih bermakna. Yang kedua, fungsi filsafat. Filsafat itu memiliki beberapa fungsi, tapi yang akan saya bahas di sini ada empat fungsi. Yang pertama adalah mempertajam daya kritisi. Jadi fungsi filsafat adalah menggali makna secara mendalam di balik sebuah fenomena. Itu yang pertama, fungsi filsafat. Kemudian yang kedua, merumuskan nilai kehidupan. Jadi fungsi filsafat adalah membantu manusia menemukan tujuan hidup dan prinsip etika. Kemudian yang ketiga, membangun peradaban yang bijaksana. Fungsi filsafat adalah membangun peradaban yang bijaksana, menerapkan kebijaksanaan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang keempat adalah penghubung antar disiplin ilmu. Karena fungsi filsafat adalah menyediakan perspektif holistik. Apa itu perspektif holistik? Perspektif holistik itu adalah cara pandang secara menyeluruh. Jadi tanpa ada bagian tertentu dalam sebuah fenomena, tapi seluruhnya, itu adalah disebut perspektif holistik. Kemudian yang ketiga, pembahasan yang akan saya bahas di sini ada 3 bidang utama dalam filsafat. Yang pertama adalah ontologi atau realitas. Jadi ontologi realitas itu adalah menyelidiki hakikat segala sesuatu yang ada. Jadi segala sesuatu yang ada itu akan diselidiki, akan dicari tahu, akan dipikirkan gitu. Nah, itu tujuan pertama, ontologi realitas. Kemudian yang kedua, epistemologi. Apa itu epistemologi? Epistemologi adalah pengetahuan. Jadi bidang utama dalam filsafat itu adalah epistemologi, pengetahuan, mencari tahu apa saja yang dapat diketahui oleh manusia. Jadi apa saja yang dapat dipikirkan, apa saja yang dapat terlintas di benak manusia, itu akan dicari tahu. Jadi tujuan bidang utama dalam filsafat itu yang kedua adalah epistemologi. Yang ketiga, aksiologi atau disebut nilai apa yang baik, benar, dan adil. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, dan akan dilanjut oleh pemateri setelah saya yang akan menyampaikan kesimpulan dari pembahasan yang sudah disampaikan oleh teman-teman saya sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Nur Hasanah. Di sini saya ingin menjelaskan tentang kesimpulan dari filsafat. Filsafat adalah usaha manusia untuk mencari kebenaran dalam kehidupannya. Filsafat juga berfungsi untuk berpikir yang rasional dan kritis dalam kehidupan manusia tersebut. Dengan demikian, filsafat bukan sekadar teori yang berada di ruang abstrak, melainkan sebuah sikap hidup yang membimbing manusia memahami hakikat, realitas, mengembangkan pengetahuan, serta membangun peradaban yang lebih harmonis dan beradab. Sudah, sekian dari saya.